Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hitsnul Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Biasanya saya ngajak Anda mendiskusikan dan ngobrol-ngobrol soal politik. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda lari ke tema yang lain. Tapi tetap saja ini kasus yang menurut saya sangat kuat dan sebagian dari Anda pasti sudah mengikutinya, yakni kasus terlibatnya seorang Kapolsek di Kota Bandung dalam kasus narkoba. Ini kalau saya mengambil judul ini cantik dan gila ini, saya akan bahas dulu dari sisi gilanya. Gilanya ini sebenarnya bukan pengertian dalam gila secara kejiwaan. Gila ini saya mengutip dari pernyataan seorang anggota DPR dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Hinca menyebut bahwa kasus ini gila. Memang wajar kalau Hinca menyebutnya sebagai kasus yang gila. Barangkali inilah untuk pertama kalinya terjadi. Seorang Kapolsek, apalagi ini Kapolseknya Polwan, polisi wanita, bersama 11 orang anggotanya itu rame-rame mengkonsumsi narkoba. Ini sering sekali kalau di Indonesia orang menyebutnya sebagai berjamaah gitu. Ini memang apa boleh buat, sebenarnya berjamaah ini kan konotasinya positif. Tapi di Indonesia istilah berjamaah ini menjadi negatif. Contohnya misalnya korupsi berjamaah. Dan kali ini juga bisa disebut sebagai nyabu atau menggunakan narkoba bareng-bareng secara berjamaah. Dipimpin langsung oleh sang Kapolsek. Sementara cantik, nah ini saya kira ini sangat relatif. Di media kita sebagai wartawan diajari memang tidak boleh menyebut seorang itu cantik, ganteng atau tampan begitu. Mengapa? Karena subjektif memang. Yang cantik buat seseorang, tapi belum tentu cantik buat yang lainnya. Tetapi dalam kasus Kapolsek di Astana Anyar di Kota Bandung ini lebih baik saya akan menampilkan beberapa foto-fotonya sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri apakah ini Kapolsek ini cantik atau tidak. Itu masing-masing subjektivitas Anda. Dan kebetulan memang dari sisi foto-fotonya ini sangat menarik sekali. Kompol Yuni Purwanti Kusmadewi Sarjana Hukum. Media menyebutnya sebagai Kompol Yuni. Tapi kalau saya lihat pakaian atau namanya, teknimnya di dalam namanya itu dia menuliskannya Dewi. Jadi kelihatannya dia lebih suka dipanggil Dewi saja. Karena itu saya tidak seperti media mainstream, saya akan menggunakan panggilan Kompol Dewi. Karena kita kan diminta untuk memanggil nama sesuai yang dengan disukai orang itu. Jadi Kompol Dewi, Kapolsek Astana Anyar itu kemarin ditangkap oleh Propam dari Polda Jawa Barat. Dan kemudian dari hasil tes urin itu diketahui dia positif menggunakan narkoba atau jenis obat-obatan terlarang lah bersama dengan 11 anggotanya. Jadi laporannya katanya berasal dari pengaduan masyarakat karena sudah diketahui sering sekali Ibu Kapolsek ini melakukan pesta narkoba. Dan kemudian sekarang di follow up-in itu dan kemudian ternyata terbukti setelah ditangkap dia positif narkoba. Kalau kita lihat rekam jejaknya, ini memang Ibu Kompol Dewi ini sejak awal karirnya memang dia bergulat di narkoba. Jadi dia harusnya menjadi orang yang memberi contoh gitu dalam memerangi narkoba. Tapi faktanya kemudian dia ternyata malah terlibat dalam penggunaan narkoba bersama 11 orang anggotanya. Ini saya kira mungkin belum pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia pasti belum pernah terjadi. Saya tidak yakin apakah di dunia juga pernah ada terjadi seorang komandan polisi itu dan rame-rame bersama para anggotanya menggunakan narkoba. Kalau kita lihat foto-fotonya ini misalnya, ini memang cukup menarik. Meskipun bergerak di dunia narkoba, ini dunia remang-remang, dunia malam itu, tapi kelihatannya Ibu Kompol Dewi ini tidak kehilangan daya tariknya gitu sebagai seorang wanita. Dia tetap memperhatikan tampilannya sebagai seorang wanita. Beda dengan reserse yang lain. Dalam bayangan kita kan kebanyakan reserse itu, apalagi narkoba itu berambut gondrong gitu, dan tidak seperti tampilan polisi. Jadi orang tidak tahu kalau dia polisi, sehingga penyamarannya
sehingga penyamarannya itu berhasil. Ibu Kompol Dewi ini tetap kelihatan cik gitu bahkan ketika dia menangkap korban-korbannya. Ini coba kita lihat, perhatikan foto-foto ini. Nah, ini foto dia ketika pakai pakaian seragam, bukan seragam polisi, tapi ini seragam, kelihatannya seragam serse narkoba. Jadi coba perhatikan, dia tetap menarik kan dengan menggunakan, meskipun dia mengawal tersangka. Nah, foto yang ini dia mengawal tersangka tapi dengan menggunakan seragamnya. Tetap juga tetap menarik gitu. Dan ini memang dikenal kelihatannya memang jagoan sebagai orang narkoba ini. Kenapa? Karena setelah sebelumnya di Polda Jabar dia di Direktorat Reserse Narkoba, dia kemudian sempat ditempatkan di Kota Bogor. Dan jabatannya ini nggak main-main, kasatnya tuh, Kepala Satuan Reserse Narkoba. Jadi dia komandan yang memberantas narkoba. Ini tampilannya juga tetap tidak kehilangan daya tarik. Malah bahkan ini ada dalam salah satu Instagram ini tampilannya tuh, wah ini cik sekali nih. Kelihatan sekali kalau wajahnya sangat terawat, kemudian postur tubuhnya juga kelihatannya sangat sehat gitu. Dan ibu ini juga jangan main-main ini. Karena ternyata meskipun tampilannya cik, keren gitu, dia juga ternyata jagoan bela diri. Disebut-sebut bahwa ini dia jagoan judo. Bahkan ketika menjadi Kapolsek di Sukoaloa di Bandung ini, ada di Instagram pernah ditampilkan fotonya dia langsung turun sendiri melatih para anak buahnya itu latihan bela diri. Dan tentu saja anak buahnya adalah Polki alias polisi laki-laki. Ini memang maco. Dan kalau kita lihat dari sisi usianya gitu, ini sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Dia kelahiran tanggal 24 Juni tahun 71 di Porong di Jawa Timur ini. Jadi nanti pada tanggal 24 Juni Ibu Kompol Dewi ini akan tepat berusia 50 tahun, setengah abad. Dan sebenarnya ini kalau lihat pangkatnya, ini kan beliau ini kompol. Kompol ini adalah perwira menengah. Ini di layar pertama. Kompol ini kalau di tentara sama dengan mayor gitu. Setelah itu dia nanti naik akan jadi AKBP dan kemudian KBP atau Komisaris Besar Polisi. Kalau di tentara dia disebutnya mayor, letkol, dan kemudian menjadi kolonel. Jadi dia perwira menengah. Kalau lihat tahun masuknya sebagai polisi, yakni tahun 89, kemungkinan besar Ibu Kompol Dewi ini masuk sebagai bintara, seba, polwan, dan kemudian dia sekolah lagi melanjutkan sekolah pendidikan perwira. Karena itu sekarang dia pangkatnya menjadi kompol. Ini kelihatan kalau dari sisi usia, tanggal, dan kemudian tahun masuk kepolisian. Dan dengan usia yang sudah setengah abad itu, hampir setengah abad, dia memang kelihatan ini masih maco. Ini kita lihat misalnya foto dia ini sedang menunggangi sepeda motor gede, moge gitu. Ini nggak kalah dengan anak-anak remaja sekarang. Dan kemudian kita lihat juga di dalam beberapa kesempatan gitu, bahkan dalam kondisi banjir gitu, dia juga tidak kehilangan daya tariknya, tetap cik. Bukan hanya tampilannya yang kelihatannya keren, tetapi fisiknya juga kelihatan sehat. Dan hampir semua ini kelihatannya tampilannya itu memang tidak seperti yang kita bayangkan seperti umumnya polisi, apalagi reserse. Ini Ibu Kompol Dewi ini memang sangat terawat sekali. Nih, foto-foto ini menunjukkan bagaimana tampilan Ibu Kompol Dewi. Ini mungkin kalau bagi Anda yang tidak kenal Ibu Kompol Dewi tidak akan menduga kalau dia seorang polisi. Ini cocoknya ini biasanya kalau lihat foto-fotonya ini seperti kebanyakan selebgram gitu yang banyak muncul nih. Atau orang menyebutnya belakangan ini sebagai Mahmud atau mama-mama muda. Nah, kalau kita baca biodatanya, Ibu Kompol Dewi ini adalah single parent dengan 2 orang anak yang sudah besar-besar. Saya kira bisa kita pahami, memang tugas sebagai seorang reserse, apalagi narkotik itu sangat berat, itu pelayapan tengah malam dan sebagainya. Jadi memang agak berat kalau dia harus punya komitmen dengan pasangan yang tidak cukup memahami profesinya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kelanjutan dari Kompol Dewi ini? Ibu Kompol Dewi ini bukan orang pertama di perwira Polri yang terjerat di narkoba. Dan kita beberapa waktu yang lalu juga membaca berita ada seorang Kapolres bahkan itu AKBP pangkatnya, Ajun Komisaris Besar. Jadi satu tingkat pangkatnya lebih tinggi dari Ibu Kompol Dewi.
itu Kapolres Empat Lawang di Sumatera Selatan. Dia juga kedapatan positif narkoba dan kemudian dicopot dari jabatannya. Sama dengan Kompol Dewi, ini dia langsung dicopot dari jabatannya. Dia sebagai saat ini adalah Kapolsek Astana Anyar. Jadi selain di narkoba nih kelihatannya dia memang berapa kali dipercaya untuk memimpin wilayah, memimpin teritori. Jadi dia selain punya kemampuan reserse, dia rupanya juga punya kemampuan leadership. Dia pernah menjadi Kapolsek di Sukaloa, kemudian dia menjadi Kapolsek di Sukasari, dan sekarang terakhir di Astana Anyar. Ini sangat disayangkan gitu. Bagaimana nasibnya? Nah, kalau kita mengacu pada beberapa kasus narkoba, itu terutama tentu yang bukan melibatkan polisi, dalam beberapa kasus para pengguna narkoba itu yang dia pengguna ya, bukan pengedar, itu memang direhabilitasi. Bagaimana nasibnya dengan Kompol Dewi ini? Apakah dia juga direhabilitasi? Karena bagaimanapun juga status dia ini kan polisi. Kalau kemudian direhabilitasi kan menimbulkan pertanyaan banyak orang. Dari mana dia mendapatkan narkobanya? Katakanlah kalau dia misalnya membeli narkobanya, kan berarti dia juga melindungi pengedar. Dan kalau toh lebih parah lagi kalau ternyata dia mendapat upeti dari para pengedar, atau dia menggunakan barang-barang bukti yang disita dalam kasus narkoba dan kemudian digunakan. Ini kan jelas penyalahgunaan jabatan. Ini tentu saja sangat serius gitu. Jadi kemungkinan besar kalau lihat konstruksi peristiwanya dan kemudian posisinya sebagai seorang polisi akan ada hukuman yang lebih berat, tidak hanya sekedar dicopot dari jabatannya, atau bisa jadi dia dipecat dari posisinya. Mengapa? Karena tadi dia tidak bisa disamakan dengan para pengguna narkoba biasa saja gitu. Kalau pengguna narkoba biasa saja tidak terlibat sebagai pengedar, ini biasanya bisa direhabilitasi. Karena ini memang narkoba itu bisa dianggap bukan sebagai sebuah kejahatan. Ini udah masuk kelasnya penyakit gitu, orang menderita, orang punya ketergantungan. Tetapi ketika seorang polisi terlibat dalam penggunaan narkoba, itu kan tadi muncul berbagai pertanyaan lain, baik dari mana dia mendapatkan narkobanya, apakah dia membeli, apakah dia mendapat suplai dari bandar narkoba, dan yang lebih parah lagi kalau dia menggunakan barang-barang sitaan, barang-barang alat bukti yang disita dari para pengedar narkoba. Saya kira meskipun kasusnya ini hanya melibatkan selevel seorang Kapolsek, wajar kalau kemudian seorang politisi seperti Hinca Panjaitan menyebutnya kasus ini sebagai kasus yang sangat gila. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Saya Arifin Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.